Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Man ba'athallahu rahmatan lil alamin hadiyan wa basyiran wa nadhira balagha risalata wa atal amanah wa nasaha al ummah fajazahu Allahu 'anna khairan ma jazaa nabiyyan min anbiya'ihi salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala kulli rasulin arsalahu. Amma ba'du, ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwa Allah al-alim qadir al-qadir fi muhkami kitabih. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khairan la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini saya berwasiat khususnya kepada diri pribadi saya, umumnya kepada para jemaah sekalian, marilah kita selalu meningkatkan rasa tunduk, patuh, takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan
menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi manusia yang beruntung, baik mulai di alam dunia ini terlebih kelak di akhirat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, saat ini kita berada di salah satu bulan yang mulia, yakni bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban merupakan bulan penuh keberkahan yang terletak di antara dua bulan mulia, yakni bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan yang berada di dalam urutan ke-8 di kalender Hijriah ini seakan dilalaikan oleh umat Islam karena telah terlena akan indahnya bulan Rajab dan keistimewaan bulan Ramadan yang selalu dinantikan. Dijelaskan di dalam kitab Lataif Al-Ma'arif mengenai bulan Sya'ban bahwa Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah pernah mengatakan, "Mathalu syahri Rajabin karih wa mathalu Sya'bana mathalul ghaim wa mathalu Ramadana mathalul matar. Wa man lam yazra' wa yuris fi Rajabin wa lam yaski fi Sya'bana fa kaifa yuridu ayyakhshida fi Ramadan." Perumpamaan bulan Rajab adalah seperti angin, bulan Sya'ban seperti awan yang membawa hujan, dan bulan Ramadan seperti hujan. Barang siapa yang tidak menanam di bulan Rajab dan tidak menyiraminya di bulan Sya'ban, bagaimana mungkin ia memanen hasilnya di bulan Ramadan? Selain memiliki beberapa keutamaan, terdapat beberapa peristiwa penting pada bulan Sya'ban. Salah satunya yakni peristiwa dipindahkannya kiblat ke Masjidil Haram dari Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, Palestina. Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki telah menjelaskan dalam kitab beliau, kitab Madza fi Sya'ban, terkait perpindahan kiblat tersebut, yaitu artinya di bulan Sya'ban perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menantikan itu dengan harapan yang kuat. Rasulullah berdiri memandangi langit dengan wajahnya, menanti-nanti turunnya wahyu ketuhanan, hingga Allah menenangkannya dan memberikan harapannya dan menyatakan apa yang diminta Nabi dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 144 mengenai perpindahan arah kiblat tersebut, yaitu qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab atau Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.
Selain perpindahan kiblat di bulan Sya'ban, juga masyhur perihal peristiwa diturunkannya ayat Al-Quran yang berupa anjuran bersolawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, sholawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Selain memiliki berbagai keutamaan, terdapat beberapa amalan-amalan yang dapat dilakukan di bulan yang penuh berkah dan mulia ini. Di antaranya yaitu yang pertama, puasa sunnah bulan Sya'ban. Di bulan yang penuh rahmat, keberkahan, dan termasuk salah satu bulan haram ini, Rasulullah memperbanyak melakukan ibadah puasa sebagai bentuk persiapan menghadapi bulan nan mulia, yakni bulan Ramadan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Usamah bin Zaid, beliau berkata, katakanlah wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa selama sebulan dari bulan-bulannya selain di bulan Sya'ban. Rasulullah bersabda, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Fa uhibbu an turfa'a amali wa ana shaimun. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia mulai lalai, yaitu di antara bulan Rajab dan Ramadan. Bulan tersebut adalah bulan dinaikkannya berbagai amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Oleh karena itu, aku amatlah suka untuk berpuasa ketika amalku dinaikkan. Yang kedua, memperbanyak tadarus Al-Quran. Memuliakan Al-Quran dengan memperbanyak berinteraksi dan mentadaburi kandungannya menimbulkan ketenangan tersendiri dalam hati umat muslim. Salmah bin Kuhail rahimahullah mengatakan, karena yuqalu syahru sya'bana syahrul qura, yang berarti dulu dikatakan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan para qura atau para pembaca Al-Quran. Yang ketiga, menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Tradisi turun-menurun yang sudah lazim dilakukan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah pendahulu kita. Mereka melakukan ketika tiba malam nisfu Sya'ban, yaitu dengan membaca surat Yasin sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan anjuran menghidupkan malam nisfu Sya'ban dalam sebuah hadis bagaimana diriwayatkan oleh At-Tailami, Imam Asakir, dan Al-Baihaqi sebagai berikut: khamsul layalin la turaddu fihi ad-da'wah awal lailatin min Rajab wa lailatul nisfi min Sya'bana wa lailatul jum'ati wa lailatul idaini. Ada 5 malam di mana doa tidak tertolak pada malam-malam tersebut, yaitu malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri, dan malam Idul Adha. Disebutkan dalam kitab Kanzun Nazah Wasurur waqad jama'a du'aun ma'thuratun munasibun hal khusun bilailatin nisfi min Sya'bana masyhurun
yaqra'uhul muslimun tilkal lailah al-maimunah furuda wa jam'an fi jawami'ihim wa ghairiha. Yang artinya sungguh telah dikumpulkan doa yang maksur yang terkait khusus dengan malam nisfu Sya'ban. Doa ini dibaca oleh para muslimin pada malam penuh anugerah secara sendiri-sendiri maupun berjamaah. Seorang dari mereka mentalkin doa tersebut dan jamaah mengikutinya, atau ada juga salah seorang yang berdoa dan jamaahnya mengaminkan saja sebagaimana dimaklum. Caranya pertama membaca surat Yasin 3 kali setelah sholat maghrib dan diakhiri dengan berdoa. Kemudian yang keempat, melakukan amalan-amalan soleh selain melaksanakan puasa dan membaca Al-Quran. Dianjurkan pula melakukan amalan-amalan soleh di bulan Sya'ban agar lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, sehingga manusia merasakan nikmatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau Nashaikhul Ibad memaparkan bahwa Abu Bakar Asyibli berkata, "Lau dafantum halawatal wuslah la'araftum muraratal qati'ah." Jika engkau merasakan nikmatnya dekat bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau akan merasakan pahitnya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjuran mengamalkan, menjalankan amal solih dengan menyantuni kaum du'afa juga dijelaskan dalam kitab Madza fi Sya'ban karya Syed Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, yang artinya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, kami menerima riwayat dengan sanad yang dhaif dari Anas radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa ketika masuk bulan Sya'ban, umat Islam tertunduk pada mushaf Al-Quran. Mereka menyibukkan diri dengan tadarus dan mengeluarkan harta mereka untuk membantu kelompok du'afa dan orang-orang miskin dalam menyongsong bulan Ramadan. Banyak hikmah yang terdapat dari meneladani keutamaan bulan Sya'ban, termasuk mengetahui beberapa peristiwa penting di bulan Sya'ban yang tentunya akan semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dengan menjalankan beberapa amalan-amalan sholih di bulan Sya'ban, semoga senantiasa memperkuat iman kita dan menambah rasa syukur kita terhadap limpahan nikmat dan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus dapat memupuk jiwa sosial kita agar lebih peduli terhadap sesama. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah haqqa hamdi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata 'abdi wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-wafiyyu bi ahdi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Ayyuhan nas
أوصيكم بتقوى الله فإنها شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله فيكم أجمعين. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بقدسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا لكم تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكن لك رضا ولحقه أداء وأعطي الوسيلة الفضيلة المقام المحمود الذي وعده واجزئنا ما هو أهله واجزئنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وصل وسلم عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين والشهداء والصالحين وعلى ملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أمراء المؤمنين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة البررة الذين هم تمام العشرة، وعن سيدة نساء العالمين فاطمة بنت سيد المرسلين، وعن السيدين الكريمين القمرين النيرين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعن بقية الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرضنا وارض عنا وأكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اغفر لنا ولأصولنا وفروعنا وأزواجنا وأشهارنا وحواشينا ومشايخنا ومعلمنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اصلح أمراءنا ووزراءنا وحكامنا وقضاتنا وشهوتنا ومساكرنا وجيزنا وجلودنا وعلماءنا صلاحا تاما واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدهم إلى الصراط المستقيم ووفقهم لطاعتك وطاعة رسولك الرحيم. اللهم اهلك الأعداء واشغل الظالمين بالظالمين والقر عبا في قلوبهم. اللهم اصلح من في صلاحه صلاح المسلمين وأهلك من هلاكه صلاح المسلمين واكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين واصرف عنا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ادفع الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والقبض والجلب والشدائد والمهنة والفتن والأمراض والأوجاع والداء والأسقام والطاعون وميتة السوء وموت الفجعة عن المسلمين والمسلمات الذين هم في بلدتنا هذه خاصة وفي بلاد المسلمين عامة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وقوي الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم عاف أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح دينهم ودنياهم وآخرتهم، اللهم استرهم واجبرهم وارزقهم وارفعهم واهدهم واهد بهم، اللهم فرج عنهم فرجا عاجلا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في ديننا ودنيانا وجوارحنا وأجسادنا وحركاتنا وسكناتنا وأعمالنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يرضيكم ولذكر الله أكبر.